Shalom, shalom. Puji syukur hari ini ibadah gabungan di sore hari, saudara. Minggu depan kita merayakan Natal gabungan, saudara ya. Jadi semua em, sekolah minggu, remaja, orang tua lansia, dan umum itu bergabung. Puji syukur saudara yang dari luar kota bisa kembali ibadah ya, Chen, Hendra. Kemudian yang dari acara luar negeri gak boleh pulang, saudara berkumpul bersama. Ini momen, saudara usahakan datang minggu depan jam 5 sore. Hujan dikit jangan jadi halangan, saudara. Sudah disiapkan konsumsi untuk saudara, tapi di penghujung acara. Nah, bukan di awal, saudara ya. Di ujung, dengar khotbah dulu, baru berkat makanannya di akhir. Tapi yang penting kita bukan datang untuk makanan, tapi untuk kumpul keluarga besar gereja Fu Im Tong sama-sama. Minggu depan datang, ya, apalagi sudah dapat undangan. Hari ini saya akan sampaikan khotbah, kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu. Matius pasal 2, ayat 13 sampai 23. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Kita buka Alkitabnya, yang bawa langsung siapkan. Matius 2 ayat 13 sampai 23. Musa baca yang 13, Bapak Ibu 14, terus lanjut sampai 23. Nah, kisah ini sering dibaca kadang cuma di hari Natal. Karena itu kita harus baca, ya. Yang sudah ketemu Matius 2 13 sampai 23, katakan amin. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Silakan. Tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang disampaikan firman Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, kupanggil anakku. Ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Sama-sama, satu, dua, tiga. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut sebagai orang Nazaret. Saudara, kadang taat sama Tuhan itu tidak gampang. Waktu Yusuf mau taat sama Tuhan, Tuhan suruh dia pindah kota. Sudah lahir bayi Yesus, karena diancam mau dibunuh Raja Herodes. Tuhan bilang, kau lari sekarang, pindah ke negara Mesir. Saudara, kita yang pindah rumah saja repot enggak? Oh, kalau pindah rumah repot, saudara. Dalam kota itu aja repot. Tapi Yusuf disuruh pindah lari, saudara, ke negara yang asing, negara Mesir. Sudah tempatnya asing, dia jadi seorang pelarian bersama istri dan anaknya masih kecil, bayi Yesus. Anak sudah cukup besar tapi masih kecil, Tuhan Yesus saat itu. Disuruh lari, saudara. Sembunyi. Lalu sudah selesai itu disuruh balik lagi oleh Tuhan. Waduh, saudara. Tuhan, Tuhan. Kok mau taat kepada Tuhan saja repot. Tidak mudah. Harus bolak-balik sana, saudara. Capek, saudara. Dan kadang tantangannya bisa buat seorang anak Tuhan jadi males ikut Tuhan.
menyerah ikut Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan sudah sampai di sini saja. Saya tidak mau taat lagi. Tapi Yusuf, saudara, sekalipun dia tahu banyak kesulitan, dia tetap taat sama Tuhan. Dia tidak menyerah ikut Tuhan. Tuhan bilang apa dia ngikut. Tuhan bilang apa dia ikut. Tuhan bilang pindah dia pindah. Saudara, taat itu tidak selalu mudah. Perhatikan. Tapi Tuhan akan selalu menolong. Amin. Saudara, pernah punya pengalaman taat kepada Tuhan tidak mudah? Kadang-kadang uang lagi tidak bagus, pemasukan bulanan, tapi Tuhan bilang taat yuk, kasih perpuluhan. Mudah, saudara? Oh, kalau lagi banyak, mudah. Dosa disuruh Mose. Tapi waktu omset lagi turun, pemasukan lagi tidak baik, aduh, mikir-mikir nih mau kasih perpuluhan sama Tuhan. Tuhan, yang orang yang lagi aku hadapin ini menyakiti aku, bukan cuma sekali, berulang-ulang. Tuhan minta aku taat untuk ampuni dia. Tidak gampang Tuhan. Apalagi balas dengan kebaikan. Waduh, yang ada aku gerem di hati. Pengen ku balas dengan cara yang jahat. Tidak gampang tuh taat kepada Tuhan. Tuhan, kalau mau sukses, orang bilang pakai jalur ini. Tapi jalur ini lama. Jalur yang lain yang tidak benar lebih cepat Tuhan. Wah, taat kepada Tuhan itu tidak gampang, saudara. Tapi kalau saudara punya tekad, punya iman yang yakin bahwa Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan, saudara akan jalan terus bersama Tuhan. Karena saudara yakin Tuhan yang suruh, pasti Tuhan akan bantu. Ya, Tuhan itu saudara, Tuhan yang kiro-kiro. Ibarat orang Palembang bilang, dia tidak akan kasih saudara beban perintah, sesuatu yang saudara lakukan itu tidak kiro-kiro, tidak. Dia tahu takarannya, saudara. Firman Tuhan katakan beban pencobaan pergumulan tidak melampaui kekuatan saudara. Amin. Pasti dalam batas kekuatan saudara, masih saudara bisa pikul. Bahkan baiknya Tuhan, dia lihat persoalan, dia janji dia sudah kasih jalan keluar. Saudara, kalau kita lagi ujian anak-anak zaman dulu, saudara, ada soal, ada jawabannya. Betul saudara? Jawaban disimpan. Jangan sampai ketahuan, kunci jawaban. Kuncinya guru yang pegang, soalnya di murid. Nah Tuhan sudah pegang 2 lembar itu saudara. Soal di tangan dia, kunci jawaban di tangan dia. Dan dia kasih itu dalam hidup kita. Saudara, Musa hari ini mau khotbah sambil berbagi pengalaman hidup. Nah, bolehlah sesekali saudara ya. Musa ini jarang cerita pengalaman hidup. Tapi berharap jangan jadi patokan. Tapi saudara mendapatkan mungkin kebenaran Tuhan yang Musa alamin. Boleh saudara alamin juga. Nah, baru-baru ini saudara di bulan November akhir. Jadi anak kami yang cewek Elin saudara yang tinggi itu ya. Saudara lebih cepat kenal waktu saya sebut tinggi ya saudara ya. Dia memang punya bakat nyanyi saudara. Anak ini senang mencoba. Dance, nari pengen coba. Ngelukis pengen coba. Masak pengen coba. Semua pengen coba. Tapi kami tahu bakatnya tuh mengarah ke satu hal. Nyanyi saudara. Dan satu mall, ya icon lah sebut langsung aja. Ada acara lomba nyanyi saudara umum. The Vintage of Christmas. Jadi di atriumnya itu lomba nyanyi saudara. Ya, hadiah utama 1 juta rupiah. Nah, lumayan untuk saudara, mungkin bagi kita apalah 1 juta. Ya, tapi untuk anak ukuran dia, Pak 1 juta Pak. Daftar Pak, daftar saudara. Contoh sangat dukung ya, bagi contoh kan memang juga kuat di menyanyi. Daftar 1 juta. Nah hitung-hitung ada 35 anak saudara. Oh, tidak gampang, so itu mall yang rame. Itu hari Sabtu lagi saudara, hari-harinya rame. Saudara nggak usah ngomong mall, saudara berdiri di sini aja, mungkin kaki gemeter saudara, bener? Ini di tengah itu, nah dia mau, Elin pengen dapat hadiah 1 juta. Kalau menang biasa nak kata Muse, ya kalau menang dapat duit kasih siapa? Papa, papa yang pegang. Biasa itu saudara, ya orang tua yang pegang. Nanti diatur lagi. Nah sewaktu itu berlangsung,
Banyak orang tua dampingin anaknya. Nah, adalah satu ibu, dia ini saking semangat ngajak anaknya, saudara, ngajak karyawannya juga, rame, saudara. Bawa apa namanya, kayak poster, wih, bilang serunya, nah, nak menangnya ini, dalam hati saya bilang. Nah, sebelum mulai, saudara, si ibu ini suruh karyawannya salamin juri, saudara. Oh, ibu juri, 3 juri, sorry, salamin. Nah, saya mulai agak gelisah di hati saya, saudara. Nah, ini aku udah kenal baik jurinya. Salamin saudara, jujurin. Nah sudahlah, tidak apa-apa lah. Mungkin teman, saudara. Nah mulai, Elin dapat nomor jauh lagi, 22. Nunggu saudara, waktu itu berjalan. Dia suruh karyawannya beli minuman boba, saudara, untuk juri. Saya bilang, mahal lagi dia beli. Saya tahu itu mahal punya. Antar. Satu meja juri pertama dikasih, kedua, ketiga. No, dikasih. Hai, main belakang ini saya bilang, ini. Tahu begini saya bawa sembako tadi, minyak, beras, kasih juri, saya bilang dalam hati. Tapi puji Tuhan, anaknya tetap kalah tuh lah. Kadang dalam hidup saudara, kita ini suka main belakang. Tapi saya tidak mau. Saya mau anak saya menang dengan terhormat, kalah pun dengan terhormat. Betul saudara? Inilah kalah salam-salam, kalahlah kasih minuman boba, kalah loh, rugi banyak dia. Nah saudara dalam hidup, kita tuh tak sama Tuhan, saudara akan lihat, saudara tidak pernah akan rugi. Tapi kadang kalau kita tidak sabar, tidak kuat dengan tantangan, saudara. Kita main belakang. Mau cepet tuh lah. Sudah tahu ini tidak benar, tapi saudara pengen cepet, instan. Iblis bisik, sudahlah, cepet baik. Instan, saudara. Apa yang terjadi? Saudara enaknya cepet, tapi akan rugi belakangan. Malu belakangan. Dipecat belakangan. Hilang kepercayaan belakangan. Mau saudara? Jangan. Saudara kalau bisnis, taatlah sama Tuhan, jujur. Pikirin keuntungan pelanggan. Jangan main-mainin. Saya lihat saudara. Saya suka beli tekwan. Suka makan di resto. Saya lihat. Kenapa dia ini rame? Oh dia ini mikirin pelanggan itu kalau bisa dapat banyak, dapat banyak. Kita untung dikit tidak apa-apa. Ini eksis. Pasti akan bertahan lama. Betul. Saudara kalau punya hubungan, jangan main belakang dengan pasangan. Jujur dengan uang. Jujur saudara. Saudara taat lakukan apa yang Tuhan minta. Taat saja. Saudara percaya berkat tidak akan berhenti hadir dalam hidup saudara. Amin. Jangan tergoda. Walaupun tidak mudah Tuhan. Tapi karena Tuhan yang ngomong. Aku percaya Tuhan akan mampukan aku. Seperti Yusuf saudara. Dia jalani bersama dengan Tuhan. Nah saudara waktu terjadi kesulitan demi kesulitan itu. Yusuf jadi apa saudara? Saya percaya Yusuf jadi kuat. Yusuf jadi teguh. Iman Yusuf pun bertumbuh. Dia tidak goyah. Saudara, ingatlah ini. Jangan kecewa. Situasi sulit diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Dan lanjut cerita tadi, saudara mungkin penasaran. Jadi Erin bagaimana Muse? Nah saudara cerita lagi lah kita ini. Lalu perlombaan saudara berjalan. Dari awal saudara, anak kami ini, kalau ada sesuatu dia sudah kepikiran lama, seminggu 2 minggu sebelumnya. Dia pengen menang, dia pengen menang. Akhirnya kami tahu, nah bagi papa, mami, papi, mami, kamu tidak penting harus menang. Tapi namanya lomba, Pak. Harus menang 1 juta. Ya betul. Tapi kalau kau tidak menang, kau dapat sesuatu yang lebih berharga. Yaitu namanya pengalaman. Kau akan dapat pengalaman yang jauh lebih berharga. Kau akan dapat pengalaman yang akan membentuk kau di masa depan. Nah situasi itu saudara, mengingatkan dia dalam apa yang dia akan hadapi. Di hari itu saudara, dia masih bilang, Elin pengen menang, tidak apa-apa. Tidak usah. Yang penting kau lakukan do the best. Lakukan yang terbaik. Kau nyanyi sebaik mungkin. Kau kasih yang sebaik mungkin. Saudara tahu apa yang terjadi? Di hari itu waktu diumumkan pemenangnya, saudara tahu apa yang terjadi dengan Elin? Dia kalah. Tapi saya bersyukur dia kalah, saudara. Saya senang, saya terima kasih sama Tuhan. Dia kalah. Mengapa?
Karena hidup tidak selalu memberi kita kemenangan. Betul, saudara? Itu fakta. Kenyataan hidup yang harus kita ajar anak-anak kita. Hidup tidak selalu menyodorkan kemenangan. Tidak selalu menawarkan yang enak, yang pasti kita pengen kita dapat. Tidak. Saudara yang sudah menjalani hidup kan tahu berapa kali lagi berjuang malah gagal. Berusaha tidak dapat. Yang dipertahankan malah hilang. Kecewa bertubi-tubi. Tapi saudara tahu kadang-kala itu diizinkan Tuhan. Kegagalan, penderitaan, kesulitan, pencobaan hidup, segala macam itu Tuhan izinkan. Untuk apa saudara? Membentuk saudara. Makanya saya pesan bagi Bapak Ibu yang punya orang tua, punya cucu. Jangan biasakan manjakan anakmu, cucumu. Pengen apa langsung dapat. Semua dikasih. Dia punya masalah. Ini masalah anak loh. Malah orang tua yang selesaikan. Jangan. Kalau saudara sayang sama dia, biarkan dia agak mengalami penderitaan dikit. Sakit dikit. Kenapa? Satu hari Tuhan pakai itu untuk membentuk dia jadi lebih kuat. Ada masalah lebih besar, dia tidak hancur. Jangan masalah dikit, si mama yang pusing. Si papa yang pusing di rumah. Jangan. Kalau sudah besar, punya kaki, yuk. Punya tangan, punya otak dikasih Tuhan, yuk. Tapi saudara dampingi. Waktu Tuhan kasih masalah dalam hidup saudara, dia izinkan saudara jalani. Tapi dia nggak biarin saudara. Dia terlibat, dia mendampingi kita. Saudara capek ya, kadang menghadapi persoalan bertubi-tubi. Bapak Ibu di rumah juga. Kadang-kadang waktu kita mau taat, rasanya berat sekali. Kita bisa kadang pengen teriak, menangis, merasa sendirian. Di manakah Tuhan waktu pergumulan ini begitu berat? Aku sudah taat loh Tuhan. Tapi mengapa begini yang terjadi? Kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan marah dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Satu hari mungkin kita akan berbalik. Bukannya kecewa kita akan bilang, Tuhan, kamsia, thank you Tuhan. Ternyata tanpa aku sadari, Tuhan sudah merajut ini untuk kebaikan bagi aku. Kalau ada yang menyakitimu, saudara, saudara lihat dengan positif. Tuhan ingin membentuk saudara punya hati yang kuat. Pakai itu jadi hal yang positif. Kalau keadaan lagi tidak baik dalam bisnis, putar otak. Jangan-jangan bisnis yang baru lebih banyak cuannya untuk saudara. Waktu menghadapi pelanggan yang aduh cerewetnya bukan main, bikin pusing. Sudah kirim barang ditolak, kirim balik lagi. Aduh. Saudara lihat ini cara Tuhan untuk membentuk saudara. Dan dikatakan pelaut yang hebat itu lahir ketika dia muncul, ketika dia membawa kapal di tengah badai yang hebat. Ya, pelaut yang hebat tidak membawa kapal di air yang tenang. Tapi ketika dia berhasil membawa di tengah badai yang hebat dan dia berhasil melaluinya, itu pelaut yang hebat. Jadi jangan mental tempe dengan sedikit kesulitan. Sedikit kesulitan berhenti beribadah. Berhenti care. Berhenti berdoa. Jangan. Sudah tahu hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang sudah lama 30 tahun ikut Tuhan. Itu sudah ditempa oleh Tuhan dengan berbagai kesulitan. Tapi tidak menyerah. Lalu apakah perjuangan kita sia-sia? Tidak, saudara. Perjuangan kita untuk taat tidak pernah sia-sia. Saya lanjut lagi cerita tadi, boleh saudara? Boleh. Saudara kayak lebih senang dengan cerita itu daripada khotbahnya. Nah, saudara tahu apa hal baik yang anak kami dapatkan? Dia ini orangnya tekun, saudara. Nah, dari maunya sudah ngomong, kalian mau nyanyi lagu, ada 20 lagu, saudara. Pilihlah lagu yang kalian nyanyi. Dia pilih satu lagu. Oh, Holy Night, the stars, itu lagu Inggris, saudara ya. Dia nyanyi terus lagu itu setiap hari, saudara. Sebelum ke sekolah nyanyi di mobil. Saya nyopir, saya dengar. Sebelum mandi nyanyi, saudara. Sebelum tidur malam nyanyi juga. Sebelum main sama adiknya nyanyi juga, saudara. Bayangin, sebelum sapu rumah nyanyi, saudara. Bayangkan, saudara, telinga kami yang mendengar di rumah itu.
Oh, holy night, nanti oh, holy night terus saudara. Berhari-hari saudara. Sampai saya hafal lagu itu saudara. Bukan satu putaran lagi, lagu itu kadang ngulang. 2 putaran sekali dia nyanyi. Di mall itu saudara, 35 peserta. Saudara tahu, yang pilih lagu itu hampir separuhnya lagi saudara. Astaga naga saya bilang, ya Tuhan, saya bilang, "Nggak ada lagu lain, Nak. Kalian pilih lagunya sama lagi. Oh Holy Night." Kita harus nunggu, saudara. Antrian nomor 22. Nunggulah, saudara. Masuk angin, mau nyala dingin, saudara. Tapi kita dampingi. Nah, kadang-kadang dia bisa merasa makin kecil hati. Mana contoh ngajar dia improvisasi, saudara. Dibuat begitu cantik. Dia. Terus tidak boleh makan es krim. Dia pantangan, saudara. Kalau makan es krim. Dia pengen sekali dia boleh makan es krim gitu ya. Dingin-dingin tidak boleh dijaga dulu. Kalah. Tapi hari itu, saya percaya dia punya kemampuan nyanyi. Tuhan buat jauh lebih baik. Tidak sia-sia. Keberanian berdiri di atrium, saudara. Orang nonton banyak, tidak sia-sia. Dan mengalami pengalaman kalah itu tidak sia-sia. Mengapa? Yang menang itu, saudara, suaranya itu memang luar biasa nian. Elin itu anak kami baru pertama kali ikut itu. Yang menang ini mungkin sudah 20 kali ikut. Wajar lah. Suaranya memang, bilang contoh Christine denger, bagus nih. Kalah anak kita, kalah anak kita. Tapi hari itu, saudara, tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini mengalami kesulitan, jangan kecewa dengan Tuhan. Dan sadari tidak sia-sia. Tuhan lihat kok perjuangan kita. Bergumul dengan keluarga, bergumul dengan pasangan, bergumul dengan keuangan. Tidak sia-sia. Tuhan dari sorga punya mata, punya hati, saudara. Kau bergumul dengan kesehatanmu, udah sembuh-sembuh. Makan obat ini sudah bosan, sudah enak, masih tidak sembuh. Tuhan lihat perjuanganmu. Lewati waktu rasanya lama sekali. Anak-anak mungkin lupa perhatikan, lupa telepon rasanya. Tidak gampang, tetap doain mereka, taat sama Tuhan, perhatikan mereka. Ingat, perjuanganmu tidaklah sia-sia. Doamu pagi, siang, malam didengar Tuhan. Seruan hatimu diperhatikannya. Dan Tuhan akan bertindak pada waktunya. Yusuf, saudara, perjuangannya tidak sia-sia. Apa itu? Di tangan dia, Allah, Bapa di sorga, membuat bayi Yesus selamat, saudara. Bayangkan kalau Yusuf tidak taat sama Tuhan. Jangan-jangan ketangkep sama Raja Herodes. Habislah bayi Yesus. Tapi karena Yusuf taat sama Tuhan, lari ke sana, balik lagi. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus kita tetap hidup sampai dewasa. Tidak sia-sia. Nah, kadang-kala menghadapi tantangan kesulitan, saudara. Kita ini sukanya, bukan suka, tapi kecepatan mengeluh. Betul tidak Bapak Ibu? Aduh, ngapalah cak ini. Aduh, susah nian. Oi Tuhan, di manalah matamu Tuhan? Mengapalah harus aku yang alami? Apa yang terjadi saudara? Kita akan mengeluh. Kalau ada kesulitan, jangan mengeluh saudara. Itu malah buat hidup kita tambah enteng atau berat? Berat. Mengeluh tidak buat kita tambah enteng. Muslim Miming salah. Aku kalau sudah ngeluh, hati aku plong. Iya, emang mungkin lega. Tapi kalau lega itu jangan ngeluh terus sepanjang hari. Sesekali ngomong. Coba para istri, ngeluhlah terus sepanjang hari dengan suamimu. Apa udah ringem suamimu itu? Pasti capek. Aduh mama ini ngeluh terus. Papa dengerin, mami ini pengen plong hati ini. Ya tapi kira-kira mami, masa sepanjang hari ngeluh terus? Kalau mau plong boleh kita cerita, curhat hati kita sama Tuhan. Tapi jangan terus ngeluh saudara. Buat masalah kecil jadi berat. Saudara lihat Yusuf. Tidak ada keluhan dari mulutnya. Ada dia ngomel sama Tuhan. Waduh berat Tuhan, tidak. Jalanin saja. Masalah akan selesai kalau saudara jalani. Karena Tuhan beserta dengan saudara. Saya boleh lanjut cerita yang tadi saudara belum selesai cerita Musa. Boleh lanjut lagi?
Lanjut lagi. Ini yang terakhir saudara, saya janji ya. Nah, karena kami bawa bayi yang masih menyusu, contoh harus menyusu di mall. Nah, bagaimana nih? Puji syukur saudara di mall itu ada ruang menyusui. Nursery room atau laktasi room ya. Intinya ruang menyusui. Tanya-tanya di mana itu. Oh bu, lantai 2. Dekat toilet, ibu ke kanan masuk. Ada tempat menyusui untuk ibu-ibu. Harus cari, saudara, tidak gampang juga. Naiklah lantai 2. Anak kami Elin lantai 1, kami lantai 2. Cari-cari, oh situ. Nah itu ruangan khusus tuh ibu-ibu menyusui. Gak ada orang mesti temenin, ada ibu lain mau masuk. Mesti keluar. Nah setelah selesai, contoh cerita hal yang menarik. Berharap memberkati saudara. Contoh ini kan menyusuinya ASI, saudara. Ya, lagi menyusui ASI, contoh Christine cerita, datanglah seorang ibu bawa bayi juga. Bayi ini disusui bukan dengan ASI, susu kaleng formula. Dia duduk, dia cerita, ngobrol, saudara. Ibu ini ngomong sama contoh, Bu, enak ya anak ibu ASI. Kayak kami ini yang susu formula repot, Bu. Nak bawa susu kaleng, nak bawa air panas. Aduh repot. Enak kayak ibu ASI. Langsung cep, minum anaknya. Repot kayak kami, Bu. Sambil nyusuin tuh dengan susu formula dengan botol ceritanya. Contoh Christine menasehati. Tidak apa-apa Bu, tetap bersyukur. Karena pasti kita ada plus minusnya. Ibu yang susu formula pasti enak juga ada. Tidak repot kayak kami nanti. Dikit kita tidak bebas bergerak. Gak bisa nitip orang ini anak. Karena ASI saudara. Betul? Dinasehati. Oh ya benar juga ya. Kata ibu itu ya. Lalu dia keluar saudara. Tidak berapa lama saudara. Masuk lagi satu ibu. Ini fakta saudara. Gak dibuat ceritanya. Masuk satu ibu. Gendong bayi. Nah kali ini sama-sama ASI dengan contoh. Tapi menariknya dia ngeluh. Aduh ibu capek cak gitu ini ASI. Tidak bebas. Mau kemana-mana anaknya tergantung. Ibu tahu tidak? Aku nak cari ruangan ini tersesat aku tadi. Di mana lah ruang menyusui. Nah contoh nasihat ibu. Kita yang ASI ini harus bersyukur. Paling tidak kita hemat uang. Ya, tidak perlu bawa banyak barang. Saudara tahu menarik saya waktu contohnya cerita. 2 orang saudara. Satu dengan susu formula, satu dengan ASI. Ada saja yang bisa dikeluhkan. Hari ini saudara. Kalau saudara punya pergumulan. Pasti ada yang saudara bisa keluhkan. Ada saja. Mau saudara di posisi manapun kalau mau mengeluh itu ada saja saudara. Dan waktu kita mengeluh apa? Kita suka bandingkan diri dengan kalimat seperti ini. Ini bahasa Palembang. Enak nian kalau bisa jadi Dio. Yuk kita baca sama-sama saudara. Yuk. 1, 2, 3. Enak nian kalau bisa jadi Dio. Sekarang musuh tanya. Di Fu Imtong ini. Siapa yang saudara lihat orang yang paling hauming. Paling beruntung. Paling enak hidupnya. Sebut satu nama. Siapa Pak Susanto? Yang kalau kita lihat orangnya di gereja ini. Oh ya aku dalam hati ya. Paling enak nih kau jadi Dio ini. Hidupnya kayaknya lancar, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Paling enak jadi Dio. Siapa? Pak Susanto. Mose. Boleh juga lah. Ada lagi kita coba tanya. Ai Sunju. Siapa di Fu Imtong selain Mose? Yang kelihatan paling enak hidupnya. Yang mungkin kita, kalau bisa pengen jadi dia. Ada nggak Ai Sunju? Belum kepikiran. Albert, kau baru menikah? Tidak ada. Yang tidak ada pikir soal beban keuangan. Jangan malu sebut. Siapa? Orang yang nggak ada. Mungkin saudara pikir paling hauming di gereja Fuimna itu Bapak Adam. Betul? Tidak ada orangnya hari ini. Betul? Betul. Tapi saudara berapa kali ngobrol dengan dia? Dengan Bapak Adam. Musa tahu tidak? Masalah aku berat kadang-kadang. Musa tidak akan terpikirlah masalahku berat. Bukan untuk orang seperti dia. Punya masalah. Saudara pasti bilang kan? Duitnya itu banyak. Musa perusahaannya banyak. Enaknya jadi dia. Enaknya tuh jadi dia. Tapi kalau saudara jadi dia,
Waduh, masalahnya sudah kelasnya beda, saudara. Pusingnya udah beda. Saudara, kita lihat orang enak, pengen jadi orang itu. Saudara tahu, orang itu juga punya masalah. Jadi lebih baik kita tidak usah ngeluh, banding-bandingkan diri dengan orang lain. Minta saja Tuhan kasih kekuatan. Aku punya kesulitan, aku taat, jalani ini Tuhan. Tuhan punya cerita hidupku sendiri. Tuhan sedang menulis cerita hidupku sendiri. Hidupku bisa indah. Aku udah usah iri sama orang. Aku udah usah kecil hati sama orang. Aku urus baik-baik. Pasanganku, anakku, bisnisku. Aku jalani baik-baik. Sebulan dapat 5 juta aku bersyukur. Sebulan dapat 15 juta aku bersyukur. Sebulan dapat 2 juta aku bersyukur. Aku udah akan ngeluh Tuhan. Mengapa? Mengeluh tidak akan bantu hidupku. Tapi bersyukur bisa buat berkat yang baru datang lebih banyak. Amin. Amin. Mulai hari ini, jangan mau jadi Musa Mingming. Sudah tahu? Tanya Musa Allah, tanya Musa Mingming. Kami juga punya pergumulan. Ya, punya beban. Mungkin bukan dalam hal hutang tadi kok. Tapi dalam hal yang lain. Dalam hal yang lain. Tapi biarlah beban ini di pundak sini. Ya, beban saudara di pundak saudara. Tapi apapun beban kita jalani dengan taat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau taat sekalipun aku belum menang hari ini. Amin. Aku mau taat karena aku tahu perjuanganku tidak akan sia-sia. Tuhan, aku mau taat karena aku tahu Tuhan punya cerita indah untuk hidupku. Aku tidak mau jadi orang lain. Kita ubah nanti kalimat ini, saudara. Enak nian, aku jadi diri sendiri. Enak nian, aku jadi anak Tuhan. Enak nian, cerita Tuhan untuk hidup aku. Saudara tahu, waktu itu terjadi, saudara akan banyak bersyukur. Saudara punya akhir cerita yang manis nanti. Saya hari ini tidak mau jadi orang lain, saudara. Saudara kalau boleh ngulang hidup kita, saudara mau nggak jadi hidup saudara hari ini? Banyak orang bilang nggak mau. Kami waktu itu iseng-iseng tanya anak kami, Elin. Elin, kalau kau dilahirkan, kamu mau jadi cewek atau cowok? Dia pikir lama, kami agak deg-degan nih, jawabannya apa ini? Elin tetap mau jadi anak cewek, Pak. Seperti inilah. Nah, kami sangat senang saudara dengan jawaban itu. Saudara, apapun penderitaan yang saudara hadapi hari ini, saudara bersyukur sama Tuhan. Kalau dikasih kesempatan ngulang lagi jalani ini, saudara bilang, Tuhan aku bersyukur. Semua yang aku alami di belakang itu, sudah bentuk aku jadi kuat hari ini. Sudah bentuk aku jadi teguh hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Tapi saya berdoa setiap kesulitan yang saudara hadapi hari ini, jangan menghancurkan saudara. Saudara buka hati dan bilang, Tuhan berkati aku lewat kesulitan ini. Keluargaku tambah lebih kuat, karakterku tambah lebih kuat, usaha kami tambah lebih kuat. Bantu kami Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara mari berdoa sebentar di hadapan Tuhan. Berdoa biar firman Tuhan ini menguatkan saudara. Apakah di hari-hari ini ada di antara saudara capek, lelah dengan banyaknya masalah, beban hidup yang buat saudara ragu dengan Tuhan. Diam-diam saudara mungkin marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Saudara tidak tahan dengan kesulitan itu dan berkata, saya ingin pergi, saya ingin lari dari semua kesulitan ini. Mari datang pada tangan Tuhan, saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Kuatkan aku, Tuhan. Jalani semua ini sampai selesai. Dan tolong aku untuk punya cara pandang yang benar. Yang tidak iri, tidak suka kasihani diri. Ajar aku untuk terus bersyukur kepadamu. Sampai waktunya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Ambil waktu pribadi sudah berdoa di depan Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman. Engkau melihat hati kami terdalam melebihi siapapun yang mengenal kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah sekalipun jahat terhadap kami. Tuhan selalu baik, selalu mengasihi kami. Bahkan di kala kesulitan, pergumulan hidup, persoalan yang berat menekan kami, Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan terima kasih
Kuatkanlah iman kami, kuatkan kesabaran kami, kuatkan hati kami yang meyakini kalau Tuhan beserta dengan kami, kesulitan apapun pasti bisa kami hadapi. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.